Bersama istri kami sampaikan salam dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang berada di dalam komunikasi Tuhan berkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan bagian BA Amsal pasal 16. Kita akan melanjutkan studi Amsal ini. Setelah beberapa kali kita mendengar tentang firman Tuhan dalam pengangkatan, maka kita akan melanjutkan BA ini. Dan maksudnya supaya ingatan kita akan firman Tuhan, tujuan kekristenan kita itu diangkat dalam bulan terus kembali disegarkan. Tidak Kristen tidak terfokus pada perkara-perkara yang bisa ada, bisa lenyap, ada bisa membuat kita sombong, tidak ada bisa membuat kita putus asa dan sebagainya. Tapi kita sekali waktu disegarkan kembali tentang pengangkatan orang-orang kudus Tuhan terutama sebelum zaman Antikris, jika Tuhan izinkan masih hidup, namun jika Tuhan izinkan juga mati, biar matilah di dalam Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan dalam Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan 7. Walaupun nanti saya terangkan ayat 1 dulu, namun tidak mengapa kita baca. Akan kita baca secara bergantian. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Silakan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat 1 kalau membaca bisa. Mari kita baca. Segala jalan adalah bersih menurut pandangan sendiri. Ya, yang menguji hati. Pelan-pelan saya terangkan dulu. Segala jalan orang, jalan itu bicara isma atau pendapat atau faham, ya, aliran masuk dan sebagainya. Itu menurut masing-masing itu benar, ya, bersih atau benar. Dan termasuk berbagai macam agama, ya, paham-paham itu, kepercayaan bagi orang si A itu benar, bagi si B yang berlainan iman itu katakan benar, dan seterusnya. Saudara, sehingga ada kesan orang mengatakan bahwa ada banyak jalan ke surga, bisa dari jalan ini, jalan itu, ya, lewat agama ini, agama itu, lewat kepercayaan, bahkan sampai kepercayaan leluhur. Saudara, Indonesia saja itu sudah terdiri dari berbagai macam suku, ya. Berbagai macam suku itu berarti berbagai macam adat istiadat. Masing-masing suku punya adatnya sendiri. Jadi jauh sebelum agama itu masuk, adat istiadat itu merupakan agama suku, ya, merupakan agama suku. Apa buktinya? Buktinya di dalam agama itu ada ritual, ya, ada semacam upacara-upacara yang semua ada itu puncaknya adalah menyembah. Itu berarti bahwa dulu sebelum agama, terutama Injil itu masuk, adat itu merupakan agama suku. Ya, karena itu bagi saya, orang Ambon itu ada sukunya Tete Manis. Sesembahan kita juga Tete Manis, atau sering disebut Ontua di atas. Maksudnya di atas. Ontua itu orang yang di atas. Tete Manis, Tete itu artinya opung. Sama dengan orang Batak itu opung mulai dari. Jadi opungnya itu maksudnya yang paling dituakan. Ya, itu bahasa sama. Kemudian dari dan seterusnya banyak. Jadi dari setiap suku saja, suku di Indonesia itu sudah begitu banyak sekali. Belum lagi suku-suku di seluruh muka bumi ini. Karena itu dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal 5, ya, coba kita baca dulu. Jadi saya terangkan mungkin tidak semuanya ayat ini, namun step by step atau tahap demi tahap setiap ayat kalau bisa saya terangkan.
pasal 4 kitab Wahyu. Ya, atau langsung saja pasal 5 ayat yang ke-9, silakan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Ya, gulungan kitab itu adalah firman Allah yang ditulis. Ya, jadi firman itu bukan hanya diucapkan. Kalau diucapkan itu bisa ada penambahan, bisa terjadi pengurangan, tidak otentik. Dan apa dasar kita bertindak kalau tidak ada yang tertulis? Ya, karena itu Tuhan mengatakan ada tertulis, itu otentik, tidak bisa dibantah, hitam atas putih. Iblis itu tidak bisa membantah otentik, apakah akuratan firman itu. Jadi kalau katakan kitab, gulungan kitab berarti firman itu juga ditulis. Ya, ditulis. Itu adalah firman Allah. Dan membuka materai-materainya atau segel. Ya, dibuka firman itu. Mungkin Alkitab ini bisa dibuka, tapi pengertian itu ya dibuka oleh Tuhan. Amin. Pengertian kita itu dibuka, akal budi kita dibuka. Kata Injil Lukas, waktu Tuhan setelah bangkit, Tuhan bicara tentang firman Tuhan, mereka belum mengerti. Mereka tidak tahu kalau Mesias harus menderita dan bangkit. Tapi waktu Tuhan buka pikiran mereka, mengertilah mereka. Jadi Alkitab ini ada, bisa dibuka kapan saja. Tapi kalau Allah tidak membuka akal budi kita, kita tidak mengerti rahasia itu. Tapi puji Tuhan, firman itu sudah dibuka materainya, yaitu melalui pengorbanan Kristus. Jadi korban Kristus itu bukan hanya untuk mentobatkan kita, tapi bisa membuat kita mengerti firman Allah. Coba saudara pikir, kita kan orang Kristen, kebanyakan Kristen ya, semua ada di sini dari seberang juga. Tapi kita umumnya orang Kristen. Mana saudara bisa mengerti firman Tuhan? Setelah bertobat atau sebelum bertobat? Setelah bertobat, materai itu dibuka. Ya. Mari terus Pak. Karena engkau telah disembelih, Ya, engkau telah disembelih terus, atau telah dikorbankan terus. Dan dengan darahmu engkau telah membeli artinya menebus, mengeluarkan terus bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum dan bangsa. Dan kaum dan bangsa. Ya, coba kita ambil. Ya, ditebus dari tiap-tiap suku. Jadi kalau kita ditebus dari suku, berarti ditebus dari ada suku. Tapi bukan berarti kita tidak bermarga. Silakan aja apa. Bukan lagi tidak ada apa dikatakan bahasa. Silakan aja, bahasa tetap. Saudara mau pakai bahasa Batak, ya saudara orang Batak, ya tidak apa-apa. Ya, ini sini juga dari kaum, ya dari masyarakat, ya dari marga. Tetap. Jangan dipikir kalau sudah ditebus serta marga kita juga berubah, ya dari apa seperti marga apa itu kemudian menjadi ditebus jadi marga Kohen. Kohen itu dari Israel. Ya. Ada tinggalnya di sini. Jadi marga tetap, tapi orang Batak ya tetap orang Batak, orang Jawa tetap orang Jawa, orang Ambon tetap orang. Tapi orang-orang yang telah dilahirkan kembali, sehingga pola pikir kita, pandangan kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus artinya segala sesuatu kita lihat dari sudut pandang firman Allah, bukan lagi dari perasaan kita, karena kita sudah memiliki pikiran Kristus dari sudut pandang firman Allah. Ya, dari tiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Ya, 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ya, menciptakan menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi ya, kalau menjadi satu kerajaan, jadi dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa diciptakan menjadi satu kerajaan, berarti semua itu menjadi warga negara kerajaan surga. Ya, terus dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, menjadi pelayan-pelayan Allah yang satu. Ya,
Allah bukan Allah masing-masing suku, tapi Allah yang satu, Allah yang Esa itu, Tuhan Yesus Kristus. Suku bisa berbeda, tapi Tuhan kita satu. Amin. Satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan, satu iman, satu tubuh, satu roh, dan satu Allah dan Bapa. Itu kekuatan darah Yesus, yang sehingga tidak ada menimbulkan suku-suku, tidak lagi istilah family system, tidak, tapi semuanya adalah warga negara surga. Tetap kita warga negara Indonesia, tapi kita secara status rohani kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga dan menjadi imam-imam bagi Allah terus, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, itu pasti. Jadi setiap jalan orang, kita kembali pasal 16, Islam dalam susunan tabernakel. Pasal 16 ini terkenal meja roti saja. Tadi 16, pasal 16 ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih atau benar menurut pandangan sendiri, tapi Tuhan jahat. Jadi nanti Tuhan menguji hati kita lewat pembukaan firman Tuhan. Ya. Kalau seperti saya, Tuhan saya dulu, kalau saya berdoa dulu sebelum bertobat itu diajar begitu. Kalau berdoa, manis, terima kasih, atau foto di atas, pakai nama Yesus. Ya, tapi sekarang setelah kita uji dengan firman Allah, dengan pembukaan firman, ternyata Tuhan saya tidak ada di Alkitab. Ya, jadi manis itu tidak ada dalam Alkitab. Itu adalah bagian dari roh-roh yang menguasai teritorial satu daerah. Namanya itu. Tapi dia punya pusat pimpinan tertinggi namanya Lucifer. Karena kita tidak menyembah Tuhan Yesus lagi, menyembah ilah lagi. Jadi Tuhan menguji hati, dan kita juga harus terima itu. Ternyata itu tidak benar, dan kita berjalan dengan bukan menurut pandangan kita sendiri, tapi sekarang menurut apa kata firman itu. Ayat 3, silakan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Ya, belajar kita serahkan kepada Tuhan semua perbuatan kita, semua rancangan-rancangan kita, maka terlaksanalah segala rencanamu, karena kita melibatkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang tahu hari esok. Sehingga kata serahkan perbuatan kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan melatih kita tetap rendah hati. Artinya kita bisa bekerja, tapi yang membuat berhasil itu adalah Tuhan. Kita bisa bekerja keras, tapi harapan kita tetap kepada Tuhan. Karena kita hanya bisa menabur, menanam, dan menyiram, tapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Jika Allah berkenan, Tuhan akan menumbuhkan. Bukan hanya menumbuhkan, sampai berbuah. Ya, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Dan itu juga ada satu sikap kita untuk menyembah Tuhan. Berdoa itu merupakan mendahului Tuhan. Apa? Membuat Tuhan itu mendahului. Ya, belajar melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, termasuk studi kita. Ya, studi. Kelanjutan studi itu kita juga harus serahkan kepada Tuhan. Jika Allah berkenan, biarpun kita rencana begitu bagus, nanti tiba tahunnya kita sakit, tiba tahunnya kerusuhan. Seperti kemarin itu Sabtu ya, Tanjung Balai, persoalan sepele, terganggu dengan bunyi itu. Saya juga pernah merasakan begitu di Bogor waktu baru melayani. Ini kamar kos saya, di situ corongnya. Ya sudah, mau bilang apa? Berani saya protes.
hilang kepala saya. Saya gara-gara itu saya tidak melayani ya. Terus sudah biarkan aja, ya, tutup aja jendela. Cuma kalau pikir-pikir ada untungnya juga. Dia bangunkan saya sembahyang. Ya, kasihan dia udah teriak-teriak gitu kan, masa kita tidur terus. Mungkin kita kan nggak tahu bahasanya, mungkin, woi bangun, sembahyang, kita bangun sembahyang. Berapa bulan, hampir setahun saya itu di sini. Pasti Bogor kan perbukitan ya, kotanya. Jadi terkadang kita dari sini misalkan ke Jalan Irit, dari sini ke stasiun kereta api itu, bisa jadi kita turun dulu ke bawah, baru naik lagi. Jalannya cuma segitu aja. Nggak ada tangga, turun, seperti lembah. Naik lagi. Nah kalau yang tadi saya sebutkan, yang rumahnya ibadah orang itu di bawah, maka colongnya ke atas. Betul? Nah saya tinggalnya di atas. Jadi pas saya itu saya, ya sudah ada apa. Ya bangun, saya bangun. Saya sembahyang. Nah ini diprotes, ya sudah begitu bilang. Itu keadaan. Bukan satu tempat ibadah. 7 entah berapa. 8 ya. Mungkin juga 9. Ditambah. Nah itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tenang, tiba-tiba rusuh. Saudara, kalau sudah kerusuhan soal agama, itu paling mengerikan sekali. Orang tuh bisa rela mati membela agamanya. Itu serahkan perbuatanmu, termasuk rencanamu kepada Tuhan. Ada dalam bahasa Inggris, coba apa? Bahasa Inggris dulu apa kita? Commit to the Lord whatever you do, and your plans will be succeed. Ya, sukses. Commit, ada satu komitmen untuk selalu menyerahkan itu rencana-rencana. Kenapa begitu, saudara? Dengar, saudara. Kalau kita belajar selalu serahkan rencana kepada Tuhan, maka tidak mungkin kita membuat rencana yang salah. Masa kita bilang, Tuhan, saya buat rencana nanti tahun depan saya menikah. Pada istrinya masih ada. Saya serahkan sama Tuhan. Baik. Ya. Pasti tidak akan begitu. Karena itu salah. Selalu yang kita serahkan itu selalu rencana-rencana yang bagus, yang baik, yang suci. Tapi kalau kita tidak serahkan, diam-diam. Apalagi sekarang ada apa itu? Facebook itu. Ya. Apalagi sekarang. Oke, Bang. Nanti jangan-jangan sudah ada yang sampai kemari ada monsternya. Tidak ada di sini monster. Di sana tong sampah. Tidak ada monster di sini. Dan ya saya takut juga pendeta main Pokemon. Sampai lupa ibadah hari apa ya? Wah jangan. Masa kita digiring oleh teknologi? Permatian orang semuanya. Yang buat itu kaya raya, yang kita permatian semua. Jadi kita apa sekarang ada Facebook, lagi kebaktian dia mukanya aja ke atas. Saya kalau betul lihat ke depan, saya tahu. Ya, apalagi saya udah pernah bilang waktu balik dari Surabaya dengan istri saya di depan itu, oma-oma main game, dan ganti oma-oma main Facebook, ya, dengan opa-opa. Ya mungkin banyak, tapi ada itu, ya mukanya ke atas. Ada lagi ada yang begitu, satu ke bawah, satu ke atas. Saya kan tidak bisa dibohongi, Pak. Cuma karena mungkin kamu keluar, ya, nanti keluar sendiri. Jadi kita tidak boleh gitu. Kita serahkan semua. Kita dengar firman Tuhan supaya apa-apa yang mau kita planningkan itu
ya, sesuai dengan firman Tuhan. Mari, ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Terus, orang fasik dibuatnya untuk hari ini. Ya, kata firman Tuhan mengatakan, jangan kamu iri pada orang yang berbuat jahat atau dosa, biar itu udah Tuhan rancang gitu. Ya, mungkin bilang kok sekarang belum, saudara saya punya ruang kamar itu ada meja belajar, situ ada tempat sampah kecil. Kalau saudara gitu ada yang sebelum saya taruh di sampah, ya, itu saya taruh sampah belum dibuang tapi pasti akan dibuang. Ya, orang fasik gitu, belum dibuang tapi pasti sama dengan kita seperti sampah, belum tapi sudah ditaruh di situ. Tapi mudah-mudahan kita tidak mau begitu, ya. Tuhan tidak mau kita fasik. Ayat 5, ya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, kenapa saudara? Sebab orang yang tinggi hati, seorang tidak bisa menyembah dalam keadaan tinggi hati. Tidak bisa. Karena menyembah itu ada yang lebih tinggi dari itu. Dan kerendahan hati juga diuji pada waktu kita menerima firman. Saudara dengan baik, kita jangan hanya berterima kasih kepada firman yang kita dengar, karena mungkin menghibur kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, menopang kita. Tapi ingat, kita juga berterima kasih untuk firman yang sudah menegur kita, yang sudah mengoreksi kita. Amin. Itu orang yang rendah. Itu dibalik, ya, dia adalah kesukaan bagi Tuhan, sehingga ia luput dari hukuman kalau rendah hati. Nah, ya, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Nah, takut akan Tuhan sudah menjadi, ya, jadi dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Coba kalau kita setia dan mau memperbaiki diri dengan firman yang ada, pasti kita akan diampuni. Pasti. Amin. Pasti. Ya. Nah, ayat 7 ini diaminkan dari kita baca sama-sama. Jikalau Tuhan berkenan, ya, maka musuh orang itu tidak akan dari dia. Musuh pun bisa didamaikan dengan. Saya ada permusuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, ya, jikalau Tuhan berkenan pada jalan seorang, kalau kita mau benar, kalau kita mau kudus, orang itu pun bisa didamaikan dengan kita. Lebih baik kita hidup dalam perdamaian daripada dalam peperangan. Lebih enak kita dalam perdamaian. Nah, Alkitab mengatakan, kesana berkat itu diperintah. Mazmur apa itu? 133 ya. Ayo kita baca. Mazmur 133. Ya, silakan. Terus saudara, terus. Ya, oke. Mazmur 133 ayat 1. Silakan. Nyanyian Jiardal. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara dengan baik, perhatikan di sini. Indah, baik dan indah. Baik dan indah. Ya, luar biasa. Kalau indah bagaimana? Kalau rumah itu ada bunga yang tertata dengan rapi, betapa indahnya rumah. Betapa indahnya bunga-bunga. Jadi persaudaraan yang rukun itu baik dan indah. Itu Alkitab. Ayat 3 kita baca.
seperti embun gunung Hermon yang turun atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jika Tuhan berkenan pada jalan semula, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Ya, amin. Dari kita harus ada niat untuk berdamai, karena itu jadi sasaran berkatnya Tuhan. Kita bukan hanya bayangkan selama kita kerja, berkat itu dihalau oleh Tuhan. Apa jadi? Jadi kalau kita melakukan firman Allah, berkat itu diperintahkan. Jadi kita dikejar berkat. Dan Alkitab mengatakan Ulangan 28, kalau mendengar dan melakukan, berkat itu mencapai rumahmu, ladangmu, tempat tidurmu, tempat gandum dan sebagainya. Hebat itu. Ya, puji Tuhan. Itulah pekerjaan firman Tuhan. Dengan roti saja yang harus diletakkan di atas meja. Firman itu harus ditaruh di kita. Ya, satu waktu nanti firman itu bukan hanya ditulis dalam Alkitab, tapi ditulis dalam loh hati kita. Nanti orang bisa melihat, tertarik Yesus bukan hanya membaca Alkitab, tapi dia membaca kita. Oh, ini jadi suratan Kristus. Ini orang-orang yang teguh iman. Ya, saya belum terangkan sampai ke situ. Kita naik ke ayat yang pertama. Ya, tinggal waktu. Amsal pasal 16. Ayat yang pertama. Ini kalau disiapkan. Ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ya, oke. Ini The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. Coba masing keluar. To man belong the plans of the heart, Ya. but from the Lord comes the reply of the tongue. Ya, orang bisa memiliki rencana. Kira-kira gitu ya. Memiliki rencana di dalam hati. Tapi jawaban Tuhan datang dari jawaban itu dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Ya, apapun rencana. Jadi menimbang-nimbang dalam hati itu dalam bahasa Alkitab lain katakan memiliki rencana. Ya, punya rencana, punya planning. Ada orang punya rencana, tapi kita tunggu keputusan dari Tuhan. Amin. Kita belajar dengan keputusan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memutuskan tidak bermasalah. Mungkin hari ini kurang cocok sama kita. Kita harus disuruh tunggu. Ya, tapi kalau kita menerima itu, Alkitab mengatakan segala sesuatu indah pada Allah. Ya, mari saudara, kita akan baca pada satu kisah ini, kedudukannya di meja saja yang sama di dalam perjanjian baru, yaitu Lukas 9. Dan saudara Barnabas sama-sama kedudukannya di meja saja. Namun kisahnya agak sedikit berbeda. Namun kita melihat satu keputusan dari Tuhan. Lukas 9 ayat 57. Silakan. Lukas 9 ayat 57. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Terus Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya. Jadi serigala itu sudah ada liang tubuh di gunung batu yang keras. Sarang itu sifatnya kotor, kembang biak dan kotor di situ. Tuhan tidak menempati hati yang demikian, hati yang keras, hati yang suka berbantah-bantah, hati yang suka mengkritik, hati yang suka bersoal jawab, seperti bahasa Israel di kitab Maliaki itu bersoal jawab dengan Tuhan.
Tuhan bilang, kau tidak menghormati aku. Dengan cara bagaimana? Kami tidak menghormati kamu. Kamu merampok. Dengan cara bagaimana kami merampok? Oh, luar biasa. Israel itu hebat kali dalam soal melawan Tuhan. Situ Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada di hati yang demikian. Tuhan tidak ada di hati yang modelnya semacam itu. Tuhan juga tidak ada di kehidupan yang kotor. Satu waktu Tuhan lihat bait Allah itu sudah kotor, karena ada lembu, kambing domba, penukaran dan sebagainya di dalam bait Allah, menembus sampai ke dalam. Sehingga Tuhan bersihkan semuanya. Tuhan menyucikan semuanya. Tuhan mau ke tempatnya itu kudus, bersih dan suci. Tuhan tidak ada di situ. Tuhan mengatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai atau belum mendapatkan tempat. Kalau kita melihat saudara, serigala dan burung itu sudah mendapat formasi, sudah mendapat tempat. Lebih itu berarti bahwa lebih banyak orang yang keras hati daripada yang lemah lembut. Sulit mendapat, sampai Tuhan sendiri mengatakan anak manusia belum mendapatkan tempat ini. Coba, ini orang-orang Israel. Ayat yang ke-59, saya tidak terangkan di situ, masih saya kasih itu. Terus lalu dia berkata kepada seorang orang lain, bukan orang yang datang, bukan orang yang datang sama Tuhan tadi itu. Yang Tuhan bilang, segala sudah punya liang, burung punya sarang, anak manusia belum. Tapi kepada yang lain, Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Terus, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Ya, 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, 60. Dan satu. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi saudara, Tuhan, mereka punya rencana masing-masing. Mereka punya rencana untuk menguburkan orang mati. Mereka punya rencana untuk pamitan dulu. Tapi keputusan dari Tuhan apa? Ikut aku. Itu keputusan Tuhan. Dan kalau itu keputusan Tuhan, maka tidak bisa diganggu gugat. Sebab kalau kita dipanggil Tuhan, ikut Tuhan, dan kita tanya lagi pendapat orang yang belum memiliki hati yang mengasihi Tuhan, jawabannya bukan menguatkan, tapi malah melemahkan. Karena itu kalau ikut Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Jangan sekali-kali kita mengatakan, jika Tuhan izinkan saya akan ibadah. Itu perintah Tuhan. Dan salah satu ikut Tuhan bentuknya adalah ibadah. Kalau kita tanya, sudah. Kalau tanya saya dorong. Kalau tanya orang yang lain, wah. Manusia punya rencana, tapi keputusan dari Tuhan itu yang tepat dan itu yang terasa. Terus saya dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saya tidak tanya orang. Kalau saya tanya orang, nanti kamu makan apa? Karena kita di karismatik itu tidak ada istilah santunan, apalagi tunjangan. Yang lagi tunjangan bahasa ini penumpang tidak ada. Itu tidak usah tanya. Rasul Paulus dipanggil Tuhan jadi hambanya, dia tidak tanya orang, dia tidak minta pertimbangan orang lain. Saya tahu kalau itu sudah keputusan Tuhan, itulah yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Dan kalau Tuhan panggil kita ikut Dia, itu sebenarnya bukan untuk Dia semata-mata, tapi itu untuk kita dan demi masa depan kita. Allah itu bukan Allah yang sembarangan. Jadi
kita ikut Tuhan, dan kita ikut Tuhan termasuk ibadah. Ikut Tuhan, ikut firman. Sini Tuhan mengatakan, ini bicara tahbisan. Ini bicara tahbisan. Coba gambar susun roti. Ini bicara tahbisan. Tuhan mau supaya orang-orang ini ikut Dia. Dan pengikutan kita itu harus bagikan roti yang diunjukkan. Apa namanya? The 12 showbread. 12 roti yang di-showkan, diunjukkan. Jadi pengikutan kita kepada Tuhan harus bagikan roti yang diunjukkan kepada Tuhan. Segala pengikutan kita dalam bentuk ibadah, dalam bentuk seperti saya dan istri mengabarkan Injil, harus itu untuk Tuhan. Yang kita tunjukkan itu adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita berbantu bukan supaya orang lain lihat kita, tidak, supaya Tuhan yang melihat kita. Itu bagian roti yang diunjukkan. Tuhan itu mau, dan roti ini pada tiap hari Sabat dimakan oleh imam besar. Di pelayanan kita itu harus bisa memuaskan hatinya Tuhan. Karena itu perlu ada persiapan-persiapan. Saya juga ada persiapan. Untuk menyajikan firman Tuhan itu harus ada persiapan-persiapan. Sembahyang, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saya rebahan sebentar. Saya bilang sama istri saya, ini di otak saya ini lagi putar ya. Apa namanya? Putar apa? Putar otak. Ya, otaknya diputar. Karena ini pelajaran. Harus sudah bisa apa namanya? Membuat satu pendahuluan. Terus apa? Skep. Pendahuluan, isi, baru akhir. Itu sudah harus dirangkai dalam pikiran. Sebab ini bukan hanya bicara asal percaya saja, tidak. Ini sudah bentuk studi. Itu sudah dipikir di otak itu. Walaupun kita sembahyang, tapi Tuhan kasih akal budi, memikirkan bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah panggil kita ikuti. Saudara percaya? Maka ibadah itu juga merupakan satu tanda pengikutan kita kepada Tuhan. Sekali lagi perlu ada persiapan-persiapan. Wah, ini pakaian saya ibadahnya begini, sepatunya begini, ini harus begitu. Wah, ini sepeda motor saya, perhatikan. Jangan dari beli sampai mau dijual tidak pernah dipuji. Nanti di tengah jalan putus rantai. Darah Yesus, Tuhan dalam nama Yesus. Mana bisa rantai disambung lagi dalam nama Yesus? Rantai dibeli, ya. Jadi saya juga di sini mau ke Medan itu perlu persiapan. Pagi itu sudah disiapkan semua. Jangan mau berangkat, mana kunci mobil? Udah jam 2 belum berangkat. Terus dicek olinya, tekanan anginnya, jangan begini, tekanan anginnya terlalu tinggi, berundung. Jadi semua dicek. Bab ini satu bentuk pengikutan kita ke sana. Ada satu persiapan. Baju ibadah. Ini jas nih untuk pelayanan. Jangan jas untuk beli ikan. Ya, digabung jadi satu dah itu sepatunya. Ya tapi kalau satu ya nggak apa-apa. Jadi bisa kan baik-baik kita mau melayani Tuhan. Saya juga kadang-kadang saya lihat seperti nanti saya siapkan sembilan sepatu. Itu kan supaya rapi kita itu Tuhan. Ya, amin. Lihat sepatu. Kita mau melayani Raja di atas Raja. Dan perlu ada persiapan. Wah, ini saya di sini minggu sore, jadi bisa malam minggu itu nonton sampai sore pagi. Karena ibadahnya sore. Karena
Ya, kita perlu Tuhan dan panggil kita seharga darah Yesus, sehingga nanti pelayanan kita bagaikan memberikan satu santapan kepada Tuhan. Tuhan itu puas. Nah, Tuhan juga akan memuaskan kita. Nah, saudara, kita mau selesaikan dulu. Dalam kitab Wahyu 14, mari kita baca. Kitab Wahyu pasal 14. Ayatnya yang ke-3, 4, ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawat. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Kata mengikuti anak domba kemana saja ia pergi artinya setia. Ini setia. Anak domba tidak bisa kita leskan, tapi kita ikuti perintahnya. Amin. Larangannya, peraturannya, ketetapannya kita ikuti. Itu sama dengan kita mengikut Tuhan. Ya, kemana saja Tuhan pergi, ke lembah tetap kita setia, di puncak gunung tetap kita setia, di lembah air mata, ya, dalam pergumulan tekanan yang berat kita ikut Tuhan tetap. Kalau masih bisa ibadah. Amin. Memang ada sakit, tapi kalau bisa jalan, tidak apa-apa, sembuh nanti. Kalau hanya kasih. Baru kasih. Ya. Nah, jadi kita kalau masih bisa jalan, kita jalan. Saya juga begitu dengan istri. Sempat demam di mobil, kasih air minum, air panas aja dalam nama. Habis itu mau tumbang, biar ke situ, pokoknya selesai. Ternyata tidak tumbang, tambah sehat. Ya. Itu karena kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan, tidak pernah kecewa. Nah, sekarang tentu ini arahnya adalah Bukit Sion. Tapi teruskan dulu. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Satu kehidupan yang hanya untuk Tuhan saja. Kita baca ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Terus ya, jadi arahnya adalah Bukit Sion atau surga. Ya, itu berarti ikut Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Ikut Tuhan sampai akhir hayat. Itu namanya Bukit Sion. Kalau sebelum akhir hayat kita sudah tidak ikut Tuhan lagi, itu berarti mogok itu. Firman Tuhan mengatakan, apabila orang benar kau mundur, aku tidak benar sama dia. Sebab sebelum kita melangkah ke depan, Tuhan sudah mendahului kita. Halangan apa rupanya yang tidak bisa dia buka untuk kita? Dia sudah mendahului kita. Dia pionir. Dia berintis jalan bagi kita. Ya, nah, saudara, untuk mencapai Bukit Sion ini, dalam surat Ibrani, berapa ayat kita akan baca sebelum kita mengakhiri? Ayatnya yang ke-12, Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu keluarkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya, lutut yang goyah. Terus, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sombong. Ya, saudara, karena kita ikut seperti ke Bukit Sion, perlu tangan yang kuat, perlu lutut yang kuat. Jangan lutut yang goyah, karena perjalanan ini mendaki seperti bagikan orang yang sedang mendaki. Dan luruskan jalan bagi kakimu, dan jangan pincang. Dan susah, ini bukan hal jasmani, tapi lebih tekanannya kepada rohani. Pincang itu kan jalannya nggak stabil.
tidak ada ketetapan dalam hati. Nah, sekarang saya simpulkan, karena ini perjalanan menuju ke Mesias, tentu bukan perkara yang mudah. Karena itu, untuk bisa mencapai sampai di kerajaan surga, nomor 1 firman Tuhan mengatakan, dosa itu ditanggalkan. Kita baca Ibrani 1, Ibrani 12 ayat 1. Ya, ini beban ditanggalkan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melindungi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dari kita. Ini dosa, nomor 1 dosa ditanggalkan. Dosa ini beban yang paling berat, lebih berat dari beban ekonomi, lebih berat dari beban penyakit. Itu dosa. Dan ayo, habis hartanya, ekonominya habis, penyakitnya juga, kesehatan habis, tapi dia tidak berdosa. Sekarang akhirnya dia menang. Dia bisa kalahkan semuanya. Amin. Dia bisa mengatasi kesulitan bagaimanapun, bahkan pada penyakit tubuhnya yang dari batuk kepala sampai telapak kaki, sampai kulit lapis tulang. Tapi karena dia tidak berdosa, dia bisa bangkit kembali. Dia bisa melewati masa-masa yang sulit dan kritis antara mati dan hidup, karena dosa ditanggal. Amin. Dosa itu lepas. Bagaimana caranya? Mengaku. Ini cara kita mengikut Tuhan. Nomor 1, dosa ditanggal. Sekali lagi, dosa lebih berat dari beban apapun. Jangan dipikir kita semuanya sehat. Ini makanannya sudah banyak terkontaminasi. Besar kemungkinan dalam tubuh kita ada bibit-bibit kanker, ada penyakit jantung, ada penyakit ini, walaupun belum parah, tapi karena dosa kita tanggalkan dengan iman, amin, kita bisa kalahkan itu. Allah bisa membuka jalan buat kesembuhan kita. Kalau dosa ditangkap, ini paling berat itu dosa. Nanti kalau orang datang, sembuhkan saya, dosa mulu. Tapi itu lebih berat dari penyakit. Ekonomimu, dosa mulu. Jangan-jangan waktu kau kaya, kau selengkan kekayaan. Sama berarti, ini dosa. Yang kedua, mata dalam mengikut Tuhan, mata tertuju sama Tuhan. Mari kita baca ayat 2. Ini kita baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, apa artinya? Perhatikan firman. Yohanes 21. Wah, kita harus cepat. Yohanes 21. Injil Yohanes pasal 21. Ya, ayat 20. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya, waktu di perjamuan malam terakhir 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kita baca bersama 22. Jangan Yesus. Karena aku mengenai Ya. Terus ia bukan itu bukan urusanmu. terus Tapi engkau ikutlah. Amin. Yang kita perhatikan, sering kita manusia ini lebih banyak perhatikan orang daripada memperhatikan tahbisan itu. Tuhan sudah mengatakan, itu bukan urusan. Kau ikut aku. Mata tertuju sama Tuhan. Nah, kalau sampai kita menoleh ke kiri dan ke kanan, jangan-jangan jalan kita sudah salah. Tidak usah kita perhatikan baik orang lain, tapi perhatikan diri sendiri. Masih tetap perhatikan firman Tuhan. Amin. Firman ini yang menerangi langkah kita.
Firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang. Jangan sampai kita tidak memperhatikan firman. Kalau kita tidak memperhatikan firman, kita hilang arah. Kita pikir kita butuh, ternyata kita sudah jauh menimpa. Wah, mengatakan perhatikan cara kamu mendengar, supaya kita jangan kehilangan arah. Kita perhatikan firman, apa yang firman suruh sama kita. Tidak usah urus orang lain, kecuali itu suami, itu anak-anak. Ya. Tapi Tuhan sudah mengatakan itu bukan urusan. Apa yang nanti terjadi sama dia itu bukan urusan. Bisa mengerti? Tapi kau yang sudah ditebus dengan darah yang mulia, ikutlah. Dalam pelayanan pun jangan terlalu banyak kita lihat orang lain, tapi kita terus memperkuat tahbisan kita, terus memperkokoh pengikutan kita sama Tuhan. Sebab kita ini makin dekat sama Tuhan. Dengan hari kedatangan Tuhan semakin dekat, bukan semakin jauh. Kita semakin dekat. Senang atau tidak senang, hari kedatangan sudah semakin dekat. Saya dengan sedikit tanya itu kalau kita perhatikan, ternyata bukan orang lain yang mati untuk kita, Yesus yang mati untuk kita. Dan bukan siapa, bukan orang tua, bukan anak, bukan suami, bukan yang lain. Yesus yang mati untuk kita. Dan Tuhan bilang ikutlah. Dan Tuhan tidak salah mengatakan itu, karena Dia yang bertanggung jawab. Dia yang sanggup memberkati kita hari ini sampai sepanjang umur hidup yang Tuhan kasih. Dia yang panggil kita. Saudara, ibadah itu karena Tuhan yang panggil saudara, bukan saya yang panggil. Saya hanya pelaksana kecil saja. Saudara yakin Tuhan yang panggil. Maka kalau kau ada sakit, bilang Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Aku mau datang sama engkau. Saudara di Medan, kami dari Siantar. Tapi saudara bisa tahu bagaimana keadaan jalan di Siantar itu. Belum malam kita lewat dulu. Berapa banyak perampokan di situ, pembunuhan dan sebagainya. Tapi kita tidak mau perhatikan, cuma kita tetap perhatikan. Tapi kita tahu Tuhan yang panggil kami. Maka Tuhan yang menyertai. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Sampai kalaupun kita mati di mana orang tidak bisa berbuat apa-apa sama kita. Bella mengatakan pasal 6, Wahyu 6 dan 7, orang itu dikasih makan di alam roh. Mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Amin. Kepuasan Allah itu menjangkau sampai kita mati. Itu Tuhan yang mengatakan, ikut aku, supaya kau mengadakan pembukaan mulut untuk menyaksikan kerajaan surga. Sudah mengangkat hidup kita, harkat hidup kita, derajat hidup kita itu diangkat oleh darah Yesus. Kita sudah mengatakan ditebus untuk menjadi imam Allah yang maha tinggi, diizinkan mendekati Allah, diizinkan untuk masuk dalam hadiratnya. Hanya imam. Betul? Itu status yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang pertama, tanggalkan dosa. Yang kedua, arahkan mata sama Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Yang ketiga, cara kita ikut Tuhan, pelihara iman. Ya, ini bagian terakhir. 2 Timotius 4 sama sister. 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, bagian-bagian ayat ini kita baca bersama. Ayat 6 dulu kita baca. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Kita baca bersama. Aku telah mengakhiri perbuatan dengan baik. Terus aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang kita pelihara ini, yang kita jaga itu iman, bukan harta.
iman yang kita cari. Pelihara iman. Dalam perumpamaan, iman itu, untuk perumpamaan penabur, iman itu digambarkan bagaikan benih yang ditabur. Ada di pinggir jalan, iblis sambar itu, supaya orang jangan beriman. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbahaya. Tadi hanya sebentar saja, tapi kemudian tidak tahan. Yang ketiga, jatuh di semak duri, terhimpit. Alkitab mengatakan oleh kekhawatiran, orang khawatir itu tidak bisa pelihara iman. Kekhawatiran itu seperti rumput duri menghimpit, tidak diizinkan firman untuk berkembang. Satu kekhawatiran. Yang kedua, Alkitab mencatat tipu daya kekayaan. Berarti kekayaan itu ada kekuatan menipu kita. Alkitab sudah mencatat. Tapi yang keempat, jatuh di tanah hati yang baik, yang lemah lembut. Bagaimana pelihara iman? Hari ini sampai Tuhan datang, kita datang lagi. Hati itu melembut. Melembut. Rendahkan. Orang itu sampai kapan pun tidak akan menyangka. Ya pelihara iman. Dengan iman itu dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Allah menyertai. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik. Natural. Mari kita bangkit berdiri dan semua pelayan berjalan kudus bisa. Mari kita siapkan diri untuk terima. Salam keliling